Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan-renungan pagi kita. Saudara-saudaraku, pada video kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa murid-murid begitu rindu memahami agar mereka mengetahui apa yang menjadi tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dan sekaligus menjadi tanda kesudahan daripada dunia ini. Saudara-saudaraku, saya sudah menyampaikan pada video kemarin bahwa Tuhan Yesus mengatakan, waspada, bahwa akan ada orang yang akan menyesatkan kamu. Saudara, kesesatan dan penyesatan, dan saudaraku, ini adalah suatu hal yang sangat membahayakan kehidupan kerohanian daripada umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, tebusan darah Tuhan Yesus. Mengapa, saudara? Karena kalau sudah sesat, orang itu pasti tidak sampai pada tujuan. Kalau sudah sesat, maka pasti putus hubungannya dengan sorga, putus hubungannya dengan Tuhan Yesus, putus hubungannya dengan seluruh kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Begitu berbahayanya ajaran sesat itu di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saudaraku, di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menyebabkan orang-orang masuk dalam kesesatan atau masuk dalam penyesatan dan akhirnya mereka juga ikut menyesat. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Alkitab berkata bahwa di hari-hari akhir akan banyak muncul, yaitu saudaraku, orang-orang yang akan murtad. Murtad bisa jadi oleh karena tidak sanggup mengikuti kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat firman yang Ia sampaikan. Bisa juga jadi, saudaraku, orang murtad karena mereka, saudaraku, tergiur dengan kenikmatan dunia ini. Banyak orang pindah agama karena mereka, saudara, ditawarkan suami, ditawarkan istri, ditawarkan kedudukan, ditawarkan harta, ditawarkan keberhasilan, perkara-perkara daging, perkara-perkara dunia. Kalau orang ini sudah murtad, maka yang terjadi pasti mereka akan berpindah, mereka akan beralih kepada yang dikatakan oleh Alkitab mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajaran daripada roh-roh penyesat ini atau ajaran setan-setan bisa jadi orang tergiur masuk di dalamnya, terjebak di dalamnya, akhirnya menikmati perjalanan di dalam kesesatan. Mereka mengalami rasa nyaman dalam kesesatan, walau pada akhirnya baru mereka sadar bahwa ternyata jalan yang kita tempuh selama ini kita anggap benar, ternyata ujungnya menuju kepada
kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang Alkitab mengatakan bahwa ya penyesalan itu selalu datang. Nah, saudara, kita perhatikan ini kata Alkitab datang muncul ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan ini muncul dari dan oleh tipu daya para pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara, kita harus berhati-hati karena sekarang ini begitu banyak ya ajaran-ajaran yang muncul dari setan-setan, dari okultisme, ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang memakai cap mereka. Saudaraku, cap itu tidak gampang dihapus. Cap itu tidak gampang dilepaskan. Kenapa? Bayangkan saudara, kalau saudara ambil besi, lalu saudara taruh di dalam api yang begitu panas, dan itu saudara, besi itu menjadi memerah. Dan lalu saudara, besi yang merah itu ya lalu diletakkan pada tangan saudara atau pada daging saudara, entah dimanapun, maka itu saudaraku akan menjadi cap yang tidak bisa terhapuskan. Kira-kira demikianlah gambaran daripada ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran setan-setan yang memakai cap mereka dan mengenakan kepada orang-orang yang dapat mereka sesatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih bijak menyikapi berbagai macam ajaran-ajaran yang sedang kita ikuti hari-hari ini. Utamanya saudaraku pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini. Mari kita lebih berwaspada. Mari kita lebih bersekutu dengan Tuhan. Mari kita lebih merendahkan dan dengar-dengaran akan Tuhan. Saya yakin, saya percaya kalau mata kita tidak tertuju kepada kenikmatan dunia ini, saya yakin kita tidak akan terjebak dengan berbagai tawaran, kenikmatan daging, kenikmatan dunia yang menyesatkan. Tapi kita akan tetap teguh berdiri di atas seluruh kebenaran firman Tuhan. Pesan pada video yang kedua ini, jangan mau disesatkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.